Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurik memiliki cerita yang berjudul Penunggu Gedung Tua dari sudut kota Jakarta. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Dari sudut kamar sempit di Jakarta, aku mulai menuliskan pengalaman yang tak akan pernah bisa aku lupakan. Malam itu Jakarta terasa lebih sunyi, lebih mencekam, seolah-olah kota ini menyimpan rahasia gelap yang hanya diketahui oleh mereka yang berani mencari tahu. Aku bekerja sebagai office boy di sebuah perusahaan yang cukup ternama di Jakarta Pusat. Bangunan tempat aku bekerja sedang dalam renovasi. Jadi sementara waktu kami pindah ke sebuah gedung tua yang menurut cerita sudah lama tidak digunakan. Gedung itu terletak di salah satu sudut Jakarta yang sangat terkenal dengan mitos urban dan cerita-cerita misterius. Malam itu aku harus berlembur. Biasanya aku tidak pernah merasa takut karena Jakarta dengan semua lampu dan hiruk pikuknya memberikan rasa aman. Tapi gedung tua tempat kami sementara bekerja itu berada, ada suara yang berbeda. Sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata atau dengan logika. Saat aku sedang mengganti galon air di pantry, aku mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Anehnya, aku tahu pasti kalau malam itu tidak ada siapa-siapa selain aku di gedung itu. Langkah kaki itu terdengar berat, seolah-olah seseorang sedang berjalan kaki tanpa alas. Suasana menjadi semakin mencekam saat lampu di koridor tiba-tiba berkedip-kedip dan mati. Hanya tersisa cahaya remang-remang dari luar yang melalui jendela kantor. Hatiku berdegup kencang. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah masalah listrik atau mungkin tikus besar yang sering membuat suara di atap. Namun saat aku hendak kembali ke meja kerjaku, aku melihat sosok bayangan hitam melintas di ujung koridor. Panik, aku langsung berlari menuju meja kerjaku dan mengambil senter yang selalu aku bawa. Dengan langkah yang sangat berat, aku memutuskan untuk menyusuri koridor menuju suara yang tadi aku dengar. Setiap langkahku terasa seperti berjalan di atas awan, ringan tapi penuh ketakutan. Saat aku mendekat ruangan di ujung koridor, aku bisa mendengar bisikan halus yang semakin jelas. Bisikan itu, meskipun lembut, terasa sangat menyeramkan. Aku membuka pintu ruangan itu dengan perlahan, dan apa yang kulihat di dalamnya membuat bulu kuduku berdiri. Tersimpan di ruangan itu adalah meja kerja yang dipenuhi dengan berkas-berkas tua di sebuah kursi kayu yang berputar perlahan seolah-olah baru saja ditinggalkan pemiliknya. Namun tidak ada seorang pun di sana. Saat aku hendak meninggalkan ruangan itu, pintu tiba-tiba terkunci dengan sendirinya. Aku mencoba untuk membukanya,
tapi saja tetap sia-sia. Dalam keputusan, aku mulai mengetuk pintu sambil berteriak meminta tolong. Tolong, tolong, tolong. Tak ada jawaban. Satu-satunya suara yang bisa kudengar adalah detak jantungku sendiri yang sangat kencang, mungkin bisa mengalahkan suara drum kalau dilempar batu. Tiba-tiba suara bisikan itu kembali. Kali ini lebih keras dan jelas. Aku memutar tubuh dan di sudut ruangan aku melihat sosok wanita tua dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Dia duduk di kursi kayu, berbisik dengan suara yang membuat darahku bisa membeku. Aku tidak bisa bergerak, terpaku di tempat. Sementara sosok itu perlahan berdiri dan mendekatiku. Dan nenek itu bilang, "Bukan kamu yang seharusnya di sini. Bukan kamu yang seharusnya di sini." Suaranya bergaung di kepala. Meskipun bibirnya tak bergerak, aku merasakan dinginnya sangat menusuk tulangku. Saat itulah lampu tiba-tiba menyala kembali dan sosok itu menghilang, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Dengan napas yang tersengal-sengal, aku berhasil membuka pintu dan berlari keluar dari gedung itu. Tanpa pernah menoleh ke belakang, malam itu aku memutuskan untuk tidak pernah lagi lembur di gedung tua itu. Sejak kejadian itu, aku sering mendengar cerita-cerita rekan-rekan kerja tentang pengalaman serupa di gedung itu. Menurut cerita, adalah rumah bagi banyak arwah yang belum tenang, penunggu-penunggu yang tidak suka kedatangan orang baru. Aku percaya sekarang bahwa di setiap sudut Jakarta, di balik kehidupan modern dan gemerlapnya, ada cerita-cerita lama yang masih hidup, menunggu untuk diceritakan. Selesai. Itulah cerita Radio Jurik yang memiliki judul Penunggu Gedung Tua di Sudut Jakarta. Semoga cerita ini bisa menghibur teman Radio Jurik semuanya. Alangkah lebih baiknya Radio Jurik bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya, agar teman-teman Radio Jurik bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurik yang lebih seru dan lebih seram lagi. Buat teman Radio Jurik semuanya, kami mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.